Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Kita bersyukur akan pengalaman iman yang kita akan jumpai di sepanjang hari ini. Sebelum kita menjalani kehidupan ini, mari saya ajak kita bersama untuk bersaat teduh bersama dalam Morning Call GPB. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkaulah Bapa yang kami muliakan. Kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, topang kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Sefanya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan menyatakan, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti mengingat firman Tuhan yang dengan tegas menyatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya bahwa umat diminta untuk memegang teguh kesetiaan imannya. Tidak boleh berpaling kemanapun, tidak boleh membelakangi Tuhan, tidak juga harus menyeleweng dari hadapan Tuhan. Ketika umat kemudian melakukan penyelewengan iman terhadap yang lain, maka Tuhan melalui Nabi Sefanya menyatakan bahwa jangan salahkan Tuhan kalau kemudian Tuhan menyatakan murkanya. Jangan salahkan Tuhan kalau kemudian Tuhan akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Tuhan Allah yang Esa, Tuhan itu yang satu, Tuhan yang harus disembah, tidak ada yang lain. Maka Tuhan marah ketika bangsa ini menyembah Baal. Tuhan marah ketika mereka menyembah Dewa Milkom. Di ayatnya yang keempat dijelaskan Tuhan akan mengacungkan tangannya terhadap Yehuda dan Yerusalem karena mereka menyembah Baal. Dan juga ketika mereka menyembah tentara langit, menyembah setia kepada Dewa Milkom. Tuhan tidak mau itu terjadi. Makanya Bapak Ibu, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Tuhan tidak menyukai tindakan penyelewengan iman. Kekudusan hidup, kekudusan iman harus dimiliki. Dan apapun yang akan dilakukan oleh umat ketika mereka membelakangi Tuhan, memalingkan iman mereka kepada Tuhan, maka Tuhan murka sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan tidak akan diberkati. Itu jelas dikatakan di ayatnya yang ke-13. Harta kekayaannya akan dirampas dari rumahnya dan rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendiami rumahnya, apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Dan apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum hasilnya. Ini menandakan apa? Kesia-siaan.
kesia-siaan yang tidak akan didapat oleh setiap orang yang berpaling dari Tuhan. Dan hari ini pun ketika kita akan menjalani kehidupan kita di hari baru anugerah Tuhan, kita akan berjumpa dengan pengalaman iman, kita akan berjumpa dengan persoalan, kita akan berjumpa dengan banyak hal. Tetapi jelas satu hal yang Tuhan mau ingatkan, jangan berpaling dari iman kita kepada yang lain. Jangan berpaling dari Tuhan yang esa. Sembahlah Tuhan, muliakanlah Tuhan melalui pekerjaan kita, muliakanlah Tuhan melalui aktivitas sosial kita, relasi kita dengan orang lain. Jangan kemudian kita ikut-ikutan, jangan kemudian kita meninggalkan Tuhan, jangan kemudian kita menyembah dewa yang lain, ilah yang lain seperti uang. Jangan kita ikut-ikutan melakukan korupsi, jangan kita ikut-ikutan jangan kemudian kita ikut melakukan intimidasi, melakukan penindasan terhadap orang lain dan merampas hak-hak mereka. Tuhan marah, Tuhan murka. Tuhan menginginkan ketika kita berkata, kita percaya kepada Tuhan, maka di dalam hati kita pun demikian. Jangan hanya pandai berkata di bibir, dan itu harus kita lakukan juga. Tanda kepercayaan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat GPIB dimanapun kita berada, muliakan Tuhan dengan hati dan bibir. Muliakan Tuhan melalui gerak langkah perjalanan iman kita. Karena di sana Tuhan akan memperhitungkan segalanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang kami muliakan. Kuduskan kami Bapa, supaya kami tidak menyimpang kepada ilah yang lain. Supaya hati kami hanya betul-betul terpatri pada Tuhan. Terima kasih untuk begitu banyak keajaiban, pertolongan, mukjizat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, pergumulan keluarga kami. Ajak kami Bapa untuk terus berjuang, untuk terus bertekun dalam iman, sehingga iman kami mampu mengalahkan segala keinginan-keinginan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya di sepanjang hari ini Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB, siapapun kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati majelis sinode GPIB, Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari baru anugerah Tuhan. Selamat berjumpa dengan pergumulan iman. Nyatakan kekudusan-Mu.